DPR ini kan persoalan ide, persoalan pikiran, persoalan keberpihakan, persoalan bagaimana memperjuangkan keinginan rakyat, aspirasi rakyat. Jadi bukan persoalan pakaian, bukan persoalan pakaian, itu soal pikirannya. Jadi ngapain kita ya? Ngapain kalau kemudian kita pakai pakaian bagus, mahal, bermerek, branded dan sebagainya, tapi rakyat tidak kita pikirkan, rakyat tidak kita perjuangkan. Saya tidak katakan bahwa saya memperjuangkan rakyat sangat banyak, enggak juga. Tapi paling tidak ada satu, ada dua, ada tiga, itu yang kita perjuangkan. Koalisi partai ini ujungnya bagaimana nih? Yang mana? Koalisi yang mana nih, Bang? Ya ada KIB, ada Gerindra, Ya, nah, ada misalnya ada capres yang belum punya koalisi. Ada koalisi yang juga tidak kunjung punya capres. Ya. Ini problem kita. Ya. Kenapa? Semua tergesa-gesa. Ya. Semua tergesa-gesa, dan percayalah, seluruh ketergesa-gesaan itu yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat pasti punya dampak tidak baik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Adian dengan gahar membombardir AHY dengan data-data yang akurat. Habis itu, mana ada AHY berani meneruskan atau berdebat dengan Adian? Mana berani kan? Adian sebenarnya sudah beberapa kali memberikan komentar terhadap ambisi Anies nyapres. Ketika Anies masih menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menyatakan dirinya siap nyapres jika ada partai yang mengusungnya. Adian menanggapi pernyataan Anies ini dengan menyatakan bahwa problem reformasi adalah semua orang bisa nyapres. Semua orang bisa menganggap dirinya pantas menjadi capres. Tetapi menurut Adian, hakim tertinggi adalah rakyat. Pilihan itu ada di tangan rakyat. Sekalipun dia punya seluruh partai, kalau rakyat tidak memilihnya, bisa saja tidak menang. Adian lebih percaya pada kekuatan rakyat dan kesadaran politik rakyat. Kalau kita mencari wakil dari rakyat, maka salah satu orang yang sangat tepat disebut mewakili rakyat adalah Adian Napitupulu. Mana ada wakil rakyat yang ketika dilantik dia memakai jas seharga Rp80.000 dan jeans hitam. Ketika ditanya para awak media, Adian bertanya balik, yang jadi anggota DPR itu orangnya apa bajunya? Yang penting kan memenuhi kepatutan, kata Adian. DPR ini kan persoalan ide, persoalan pikiran, persoalan keberpihakan, persoalan bagaimana memperjuangkan keinginan rakyat, aspirasi rakyat. Jadi bukan persoalan pakaian, bukan persoalan pakaian, itu soal pikirannya. Jadi ngapain kita ya? Ngapain kalau kemudian kita pakai pakaian bagus, mahal, bermerek, branded dan sebagainya, tapi rakyat tidak kita pikirkan, rakyat tidak kita perjuangkan. Saya tidak katakan bahwa saya memperjuangkan rakyat sangat banyak, enggak juga. Tapi paling tidak ada satu, ada dua, ada tiga, itu yang kita perjuangkan. Akan sangat kontras membandingkan wakil rakyat seperti Fadlizon dengan Adian. Tidak pernah ada berita Adian ini meminta fasilitas buat keluarganya ketika bepergian ke luar negeri. Adian juga bukan orang yang nyinyir, melainkan seorang politisi yang loyal pada partai, loyal pada Presiden Jokowi, dan bersedia pasang badan membela Presiden Jokowi. Saya kira karena Adian ini yakin bahwa Presiden Jokowi itu ya bekerja hanya demi rakyat, seperti halnya Adian. Adian juga menegaskan bahwa menurut dia, Anies tidak akan melanjutkan program IKN. Adian kemudian mengulang istilah yang dipakai Zulfan sendiri. Anies sudah melakukan safari politik ke berbagai daerah, ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan agendanya nanti Anies juga bakal ke Papua menghadiri perayaan Natal Nasional di sana. Gimana tuh para kadrun? Kita nggak akan membahas kadrun di sini ya. Oke, lanjut ya. Nah, kebetulan Adian ini diundang bicara oleh ex pengurus DPP Nasdem, Zulfan Lindan. Dia ini yang dinonaktifkan oleh Surya Paloh dari kepengurusan Partai Nasdem pasca menyebut Anies sebagai antitesisnya Jokowi. Zulfan ini punya channel video ya, di sana dia mengundang Adian untuk berbincang-bincang soal politik. Ketika bicara soal Pilpres, Adian melempar sentilan ke Anies dengan menyebut ada capres yang belum punya koalisi. Bahwa Anies adalah antitesisnya Jokowi. Tegas dan lugas ya, pernyataan Adian itu ada sebab dan ada akibat. Dan sekali lagi Adian memperingatkan Anies bahwa rekam jejaknya di Jakarta bakal jadi hal yang merugikan dirinya. Dalam proses mau nyapres, sekarang saja sudah mulai kelihatan kok.
Maka kita pun menyaksikan betapa gaharnya Adian membela Presiden Jokowi. Dalam ajang Pilpres 2019 silam, Adian selalu memenangkan debat sengit dengan para juru bicara lawan politik Presiden Jokowi dengan gaya santainya yang tidak pernah terpengaruh oleh lawan. Ketika suasana jadi sama-sama panas pun, Adian bagai senjata otomatis yang sanggup memberondong lawan debatnya dengan berbagai peluru, dengan isi perkataannya yang logis, berbobot, dan valid. Ketika akhirnya Presiden Jokowi memenangkan Pilpres 2019 dan ada keramaian di istana, saya lupa momennya apa ya waktu itu. Jadi waktu itu sempat terlihat ketika saya menonton acara berita di televisi, terlihat Adian ini berdiri jauh dari keramaian, menyendiri sambil mengamati bagai bodyguard khusus Pak Jokowi yang tetap menjaga dan waspada, namun tidak mau ikut rame-rame gitu ya. Adian Apitupulu memang punya pengalaman panjang menjadi seorang aktivis di rezim Orde Baru. Mungkin bagi Adian, Presiden Jokowi itu seperti sesama aktivis ya, sama-sama berjuang buat rakyat. Dan memang ada hasilnya ya. Oleh sebab itu, Adian jadi orang yang sangat vokal membantah tuduhan AHY waktu itu, yang menyebut Presiden Jokowi hanya gunting pita, karena pembangunan infrastruktur di era SBY sudah menyelesaikan sekitar 80%-nya. Presiden Jokowi dituduh sekedar meneruskan sedikit dan tinggal gunting pita. Adian Apitupulu, mana ada wakil rakyat yang ketika dilantik, dia memakai jas seharga Rp80.000. Dan jeans hitam ketika ditanya para awak media, Adian bertanya balik, yang jadi anggota DPR itu orangnya apa? Bajunya yang penting kan memenuhi kepatutan, kata Adian. Adian mengingatkan soal finansial dalam Pilpres yang harus dihitung bareng-bareng oleh para partai calon teman koalisi. Selain itu, Adian juga menyoroti soal keputusan yang terburu-buru. Karena masih ada waktu sekitar setahun lagi sebelum mendaftarkan capres, masih banyak dinamika di 400 hari ke depan, menegaskan bahwa koalisi bisa saja berubah-ubah. Karena Adian ini sehati dengan Presiden Jokowi, dia tentu saja menginginkan agar Presiden 2024 itu ya meneruskan semua program Presiden Jokowi, terlebih soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sementara Anies kan katanya antitesisnya Jokowi. Walaupun Partai Nasdem jungkir balik menyatakan bahwa Anies akan melanjutkan pembangunan di era Presiden Jokowi. Namun, siapa yang bakal percaya? Pernyataan Nasdem itu kan jadi kayak sekedar akal-akalan saja agar para kadernya yang jadi menteri tidak dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dari kabinet. Nasdem berulang kali menyebut mereka masih mendukung Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi sudah memberikan kode keras dengan tidak mengucapkan selamat pada hari ulang tahun Partai Nasdem. Persoalan bagaimana memperjuangkan keinginan rakyat, aspirasi rakyat, jadi bukan persoalan pakaian mahal, bermerek, branded, dan sebagainya. Ini semacam ngasih kode ke Anies ya, bahwa rekam jejak kepemimpinannya di DKI Jakarta bakal jadi penentu nasib ambisinya itu. Para pendukung fanatik Anies memang selalu menyebut Anies berhasil jadi gubernur di Jakarta. Namun, rakyat, warga Jakarta itu yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang merasakan sendiri betapa buruknya Anies jadi gubernur. Ya kumuh, kekurangan air bersih, kekurangan toilet, kebanyakan sampah, kebanjiran, dan sebagainya. Adian paham sekali ini ya. Dia tentu juga tahu predikat gubernur terbodoh versi Google yang melekat pada diri Anies. Kemudian, ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres, Adian diminta memberikan tanggapannya dalam sebuah acara talk show. Adian tentu saja dengan nada menyindir menyebut bahwa dia dan para kader lainnya diajarkan tentang kesabaran oleh PDIP partainya, di mana diajarkan pula bahwa kepentingan rakyat lebih besar dari ambisi kekuasaan. Samakan dengan Presiden Jokowi yang menyindir Nasdem, sembrono. Adian kemudian menyoroti soal ketidakpastian adanya koalisi partai yang mengusung Anies. Tidak ada yang menjamin Anies pasti majunya pres, karena banyak yang harus dihitung di luar elektabilitas dan popularitas.